Karena memang benar. Mereka yang paling benar. Ya. Hanya manhaj Wahabi yang benar. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf menjadi salah satu kajian keagamaan yang vital. Karena ajarannya yang mengandung makna cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama ciptaannya. Tasawuf sendiri adalah jalan supaya lebih dekat kepada Sang Maha Cinta. Jalan supaya mendapatkan ketenangan batin dalam meniti kehidupan. Tentunya dengan bimbingan guru spiritual atau mursyid yang ahli di bidangnya. Juga jangan lupa bahwa tasawuf tidak pernah mengajarkan kekerasan. Selama ini kita selalu disuguhi dengan paradigma kekerasan atas nama agama. Aksi-aksi teror yang telah terjadi atas nama agama menjadikan pertanyaan di benak kita. Apakah agama adalah sumber ketenangan atau justru sebaliknya? Maka benar seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, iblis berbuat jahat, ya, tidak berani sambil bertakbir. Sedangkan manusia berani berbuat jahat sambil bertakbir. Seolah-olah kejahatan yang mereka lakukan atas perintah Tuhannya. Azabiku semua, lain hal dengan kaum radikalis yang mengatakan bahwa seolah-olah tasawuf adalah gulma yang harus disingkirkan, serta menjadi sebab kemunduran bagi umat Islam. Bahkan dianggap sebagai suatu kesesatan dalam beragama. Walhasil, aksi teror mereka lakukan dengan menggila. Dan terkadang tanpa belas kasih. Justru dianggap sebagai aksi jihad ala mereka. Diawali dengan menebar propaganda secara halus. Dan dengan konten yang menarik. Kemudian mereka terjebak dalam fanatisme agama. Yang membunuh peradaban. Mereka justru menjadi parasit dalam keberagaman dan keberagamaan. Azabiku semua, Wahabi itu sangat lantang menyuarakan kesesatan tasawuf. Selain dikarenakan tidak ada dalil dalam nas tentang tasawuf, juga amaliyah kaum sufi dianggap sesat dan pengamalnya pasti masuk neraka. Hal ini dijelaskan dengan rinci pada buku sufi dalam kitab sufi, dalam pandangan Islam yang diterbitkan oleh penerbit Darul Qasim tahun 2007. Ya, dalam kitab tersebut mereka menggaungkan beberapa premis terhadap kaum tasawuf. Yang pertama, kaum tasawuf berdoa kepada Nabi dan para mursyid tarekat. Padahal ini adalah sebagai wasilah doa yang biasa menjadi amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan golongan Wahabi sangat mengharamkan tawasul. Mereka menganggap bahwa tawasul merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, ajaran tasawuf sebenarnya adalah produk dari kaum Hindu India. Padahal jelas tasawuf adalah intisari perjalanan ruhani para mukminin dalam mendekatkan diri kepada Allah dan tidak bertentangan dengan nas. Bahkan tasawuf telah berhasil menjadi media pendekatan dakwah di Nusantara hingga berkembang sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, fitnah bahwa kaum sufi mengajarkan berkasih sayang kepada setan, memberikan salam kepada anjing dan babi. Fir'aun lebih alim daripada Nabi Musa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, ziarah ke makam para wali. Ini pun sangat sering disuarakan oleh kaum Salafi Wahabi. Ya, oleh kaum Wahabi. Kemudian yang kelima, kitab-kitab kaum Sufi menyesatkan. Siapa saja yang mempelajari kitab mereka akan masuk neraka. Intinya, ya, kaum Wahabi membenci tasawuf dengan berbagai alasan. Tidak heran pula dari golongan mereka sering melakukan teror, ya, menjadi perusuh, menganggap golongan selain mereka termasuk sesat dan lain sebagainya. Ya. Ajaran tasawuf sebenarnya adalah produk dari kaum Hindu India.
Padahal jelas tasawuf adalah intisari perjalanan ruhani para mukmin, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah dan tidak bertentangan dengan nas. Ya. Bahkan tasawuf ini, ya, telah berhasil menjadi media pendekatan dakwah semenjak dahulu di Nusantara kita ini hingga berkembang sampai saat ini. Ya. Fitnah bahwa kaum sufi mengajarkan berkasih sayang kepada setan, ya, memberikan salam kepada anjing dan babi, ya, Fir'aun lebih alim daripada Nabi Musa dan lain sebagainya. Ziarah ke makam para wali, ini pun sangat sering kalian suarakan. Ya. Kemudian kitab-kitab ulama-ulama sufi menyesatkan. Ya, siapa saja yang mempelajari kitab mereka akan masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sahabiku semua, intinya kaum Wahabi membenci tasawuf dengan berbagai alasan. Tidak heran pula dari golongan mereka, ya, sering melakukan hal-hal, ya, menganggap golongan selain mereka termasuk sesat, ya, dan lain sebagainya. Ya, rekam jejak mereka dalam jejak sejarah pun lebih berdarah, ya, dari apa yang mereka tuduhkan kepada kaum sufi, ya, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya, ya, benteng Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terkhususnya kita yang berada dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, benteng kita adalah tasawuf. Sahabiku semua, itu benteng kita. Ya. Ya, bagaimanapun Wahabi mengatakan manhajnya yang paling benar, ya, mereka akan selalu menganggap seperti itu. Ya, karena memang benar. Mereka yang paling benar. Ya. Hanya manhaj Wahabi yang benar. Yang lain sesat. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Saya minta maaf, ya, kalau perkataan saya ada yang salah, ya, apalagi menyinggung hati kalian, ya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyuarakan kebenaran, menyuarakan, ya, ilmu-ilmu dari ajaran-ajaran orang-orang terdahulu, terkhususnya di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada yang menyebarkan, siapa lagi? Ya, siapa lagi yang akan menjaga akidah ini? Ya. Kalau bukan kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.